Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga sedang kalian habiskan bersama orang yang tepat ya guys. Sapaan biasa ketika weekend. Karena weekend adalah waktu yang paling tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Kalau sudah bersama orang yang tepat, syukur alhamdulillah. Tapi kalau masih belum bersama orang yang tepat, segera cari yang tepat. Mudah-mudahan segera ditemukan dengan orang yang tepat gitu deh ya. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati, resonate atau nggak resonate itu hal yang biasa ya. Mungkin besok resonate, oke? Oke. Dan ini bisa tentang apa saja, bisa tentang karir kamu, keuangan, romance, atau bisnismu, bisa jadi hubungan dengan keluarga juga, atau dengan mantanmu, whatever. Just take how it resonate to your personal life, tapi jangan dipaksain ya guys. Oke, kita akan ambil 2 kartu saja untuk kamu, 1 kartu dari top of the deck dan 1 kartu dari bottom of the deck ya. Top of the deck itu akan menggambarkan di mana posisimu berada saat ini ketika sedang menonton readingan ini, dan kemudian bottom of the deck adalah prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan mengenai keadaanmu yang sekarang ya guys. Selain itu aku juga akan mengambil 1 kartu nasihat dari deck Oracle tentunya sebagai petunjuk atau clue untuk kamu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat selama 7 hari ke depan ya guys. Aku akan shuffle kartu ini, deck ini 3 kali saja lalu membagi 3. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Setelah tak bagi 3, maka 12 kartu paling atas adalah 12 kartu untuk ke-12 zodiak berdasarkan urutan pembacaan yang biasa aku lakukan di Be Delightful ya guys. Dimulai dari Taurus, diakhiri dengan Pisces, dari Earth sign ditutup dengan Water sign. Oke. Akan ada video extended juga, masing-masing elemen akan mendapatkan 1 video extended. Kita akan undi supaya adil. Ini adalah Earth sign ya guys, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Mari paling atas. Taurus, halo Taurus, apa kabar? Baik-baik saudara. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Ada Aries, wow. Menarik. Yang ketiga ada Air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Gemini, Lovers, dan kemudian 1 lagi ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, Cancerian. Jadi halo Taurus, halo Aries, halo Gemini, dan halo Cancerian. Kalau nanti kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi mengenai urgent message ini, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail, dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kalian guys, lebih banyak tips dan trik juga, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku tak bantu cari solusinya guys. Everything is ready now I think ya. Udah beres semua ya. Oke, aku tak minum dulu karena ini readingan panjang, kurang lebih 50-55 menit non-stop. Karena kalau aku stop bisa blank guys. Oke, kita mulai ya. Let's go. Yang pertama ada Earth sign, ada Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Apa kabar saudara lama Taurus? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Yang di atas ada the Nine of Wands, yang di bawah ada the Page of Pentacles. Dua minor arcana sekaligus ya guys. Jadi divine intervention kayak mundur dulu sementara dari kehidupan kalian Taurus, dan kalian disuruh untuk bertindak.
Ketika minor arcana datang gitu, artinya manusia harus bertindak. Kamu yang mulai ya, jangan menunggu lagi tapi segera memulai. Oke, saat ini ada the Nine of Wands. Kamu insecure atau protective to yourself, I think guys. Kamu nggak pengen ada yang mengganggumu saat ini, Taurus. Dan kamu akan menghalangi yang mencoba-coba untuk mengganggumu. Kamu akan put boundaries untuk orang-orang yang mengganggu energimu. Kamu akan tidak merespon orang yang mengajak kamu bicara kalau menurutmu itu akan mengganggu kamu. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, unfaedah istilahnya ya. Kamu akan no comment ya, atau say nothing. Terlihat menyendiri, aku lihat Taurusnya di sini, dan that's good. Aku rasa itu bagus untuk kamu guys, karena kartu berikutnya yang datang adalah the Page of Pentacles. You learning something from this silent. Dengan diamnya kamu atau tidak melakukan apapun, atau melindungi dirimu, menghindari orang-orang yang membawa energi buruk ke kamu. Kamu jadi belajar sesuatu, dan itu membuat kamu seperti back to the fresh situation, atau kayak merasa dirimu seperti bocah lagi, senang gitu guys, gembira, kayak bermain lagi ya. Kamu kayak bisa bermain lagi. Awalnya mungkin rasanya terlalu berat semuanya. Kamu menyadari ini bisa berat, yang aku jalani ini terasa berat karena ada faktor eksternal yang memberatkan aku. Gimana kalau seandainya faktor eksternal ini aku blokir, aku tidak izinkan dia mendekatiku? Iya beneran, ternyata dia yang memberatkan selama ini. Setelah gak ada dia, ini jadi jauh lebih menyenangkan gitu ya. Aku kayak ngerasa ada orang yang bermain-main, tapi itu bocah guys ya. Bukan in a bad way Taurus, tapi you feel like a child, refresh like a child. Menyenangkan sekali, enjoy the life. Tapi karena Nine of Wands ini adalah minor arcana guys, level proteksimu ini bukan yang torture gitu ya. Bisa jadi setelah 1 minggu ini berlalu, kamu kembali terpengaruh atau kena dari bad effect dari faktor eksternal tadi. Kemungkinan besar bisa begitu ya. Ditambah kamu page di 7 days ya, di dalam 7 hari ke depan kamu itu page bentuknya. Kemungkinan untuk tergoda kembali atau terganggu kembali atau masuk dalam masalah lagi itu sangat besar ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Harmoni, angka 22 guys. Tanggal 22 ini mungkin penting untuk kalian. Kamu akan merasakan kenikmatan, kegembiraan, tapi sesaat Taurus. Sorry guys, itu yang terbuka, itu yang harus aku bacain ya. Kamu akan merasa enjoy, happy banget, tapi sesaat saja. Harmoni ini akan datang, tapi hanya beberapa hari saja dalam 7 hari ke depan. Jadi let's say misalnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya toh, itu 7 hari ke depan. Mungkin kamu merasa wow gitu, kayak Ganesha ini lagi meditasi begitu guys, tenang banget gitu. Tapi itu hanya di hari Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah Sabtu kamu kembali kena masalah lagi, atau Sabtu kamu kembali dengan rutinitas yang tidak mengenakan lagi, atau kembali mengalami gangguan-gangguan yang sama kembali. Oke. Kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended ya Taurus. Oke. Next earth sign yang berikutnya ada The Hermit. Ini kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the 7 of Swords, yang di bawah ada the 9 of Cups. Ada penyesalan aku lihat selama 1 minggu ke depan ini untuk kamu Virgo di akhir minggu ya, karena telah melakukan sesuatu yang tidak terpuji kayak mungkin kamu berbohong ke seseorang di awal minggu ini dengan disengaja tentunya ya guys, because this is the 7 of Swords. Ini manipulatif guys ya. Bisa jadi ada seseorang mungkin yang kayak minta pencerahan dari kamu, tapi kamu malah kasih kegelapan Virgo. Ada orang yang sangat berharap padamu, kamu bisa bantu dia, tapi ternyata kamu tidak bantu dia. Bukan dengan jujur mengatakan I can't help you, bukan, tapi oke deh, mari kita lihat gitu. Ternyata kamu gak ada niat membantu ya. Ini manipulatif guys ya. Dan kemudian kamu akan menyesalinya. Jadi sebelum kamu menyesalinya, kamu buang aja ini guys, karena dua-duanya minor arcana. Ya,
Ya, itulah gunanya kamu melihat readingan urgent message ini. Karena begitu kamu menyesalinya, kamu yang nggak enak sendiri guys. Bisa jadi mungkin fatal akibatnya. Tindakanmu ini membuat seseorang mengalami situasi yang fatal begitu ya. Entah kenapa aku ngerasa ini lebih ke arah pekerjaan kamu Virgo. Bisa jadi ada orang yang sengaja memang ya, teman kamu, teman satu kerjamu sengaja kamu kibulin begitu, dan kemudian dia kena SP begitu. Kamu menyesal banget. Syukurlah kamu menyesal Virgo, artinya kamu orang yang baik ya guys. Kalau seandainya kamu bilang yes itu artinya kamu jahat. Karena kamu orang yang baik, makanya aku tak bilang dari awal jangan begini. Karena kamu orang baik, kamu akan menyesalinya Virgo. Ya, jangan sampai menyesal-menyesal. The Seven of Swords itu bukan kartu yang bagus ya. Kamu bisa menghindarinya karena dia minor arcana. Ini kendalimu 100%, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Nurture, oke, harusnya kamu ngayomin katanya. Harusnya kamu itu kayak melindungi, menjaga, bukannya malah menipu. Bukannya malah mengambil kesempitan di dalam kesempatan. Oke, siapapun nanti itu Virgo yang kamu sudah pikirkan saat ini namanya, yang terlihat sangat bergantung padamu atau membutuhkan bantuanmu atau sangat berharap atas bantuanmu, you should nurturing them ya, seperti ibu ke anaknya. Kamu jaga, kamu lindungi. Jangan sampai kamu bikin dia dalam masalah, oke? Karena kesempatan ini dikasih untuk kamu. Nurture ya, nurture itu nyusuin guys. Ya caring lah ya, menjaga, melindungi gitu, peduli. Bukan diabaikan, apalagi dikibulin begitu, karena nanti kamu akan menyesalinya ya. Karena dia orang yang penting untukmu, oke? Aku kayak logat siapa gitu. Oke. Virgo nggak dapat video extended ya, nggak apa-apa deh. Kita segera lanjutkan ke Earth sign yang ketiga. Oke, siapa dia yang ketiga? Tentu saja ada The Devil guys. This is Capricorn card. Halo Kepi, apa kabar Kepi Kepu? Kepi Kepu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kalian Capricorn selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, the King of Wands. Oke, the Queen of Pentacles. Ada kerugian yang kamu derita kayak begitu ya guys. Yang pertama kali aku pick up dari sini Capricorn. Kerugian itu dalam hal materi. Bisa jadi mungkin kamu menyesal karena telah mengeluarkan sejumlah uang. Bisa jadi kamu menyesal karena membantu seseorang. Bisa jadi kamu menyesal karena telah menjanjikan sesuatu ke seseorang ya. Karena ini sifatnya kerugian dan yang hilang itu adalah milikmu, maka aku bilang that's good, it's okay kalau kamu merasa rugi. Jadi maksudnya bukan gini arahnya guys, bukan ya kamu kan seharusnya melakukan itu adalah kewajibanmu gitu. Enggak, bukan. Kamu bisa saja tidak melakukannya, tapi kamu memilih melakukannya dan kemudian kamu menyesalinya. Ketika kamu melakukannya, aku melihat ada sosok yang apa ini istilahnya ya guys, Don Juan things. Oke, selain Don Juan itu kayak merasa so oke, so keren gitu. Misalnya uang di rekening tinggal 300.000, terus ada cewek bilang, bang boleh pinjam nggak 300.000? Padahal kamu besok gak makan, kamu kasihin 300.000-nya, dan kemudian kamu nyesel, loh aku makannya apa? Mana dia bilang dia nggak janjiin lagi kapan pastinya bayar yang 300.000, gajian masih lama. Kayak begitu guys yang mau terjadi. Kamu itu kayak merasa bangga, ada pride tersendiri ketika melakukan hal tersebut, tapi kemudian kamu menyesalinya. Karena Queen of Pentacles ini orang yang mikir-mikir guys, memikir untung rugi. Kenapa ya gue berbuat seperti itu? Apa untungnya ya buat gue ya? Kok gue gitu sih? Kok gue terlalu gampang banget sih? Kok gue jadi itu The Queen of Pentacles, dan dia selalu terlihat menunduk ya guys. Aku melihat ini lebih ke arah finansial sih ya Capricorn. Jadi kalau misalnya di awal memang kamu bisa logic guys ya, artinya tidak full of pride begitu, nggak gengsian, nggak takut malu begitu, kayak emang nggak ada yang nggak ada aja. Misalnya kalau orang pinjam duit begitu ya, kamu kan bisa tolak walaupun itu gebetan kamu yang mau pinjam, atau kamu pengen show up ke dia begitu, nggak perlu ya, karena berikutnya kamu akan menyesalinya, aku lihat ya. Hati-hati deh ya dalam memberikan milikmu ke seseorang di 1 minggu ke depan, karena kemungkinan besar kamu akan menyesalinya ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn Splendor guys. Yes, aku ngeliat ini seperti apa ya, kayak kesombongan. Bisa jadi kamu itu kemakan cakap
kemakan cakap, kalau orang Medan bilang kemakan omonganmu sendiri. Jadi mungkin ya aku tuh begini loh, baru aja bisnis aku berkembang bla 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 segala macam, dan kemudian oh iya, berarti sekarang keuangan kamu lagi bagus, bisa dong bantu kami karena bisnis kami mulai lagi berkembang nih. Padahal nggak, bisnis kamu biasa-biasa aja gitu. Ya minta ini teman mungkin, ya kan jadi nggak enak sendiri ya. Lebih bagus apa adanya saja deh ya, jangan over pride, jangan sampai gengsi-gengsian, apa adanya aja di awal minggu ini supaya kamu itu nggak kayak tertekan ketika nanti ada orang yang memanfaatkan over pride-mu atau gengsimu tadi. Gengsimu itu kayak pengen dimanfaatin oleh seseorang gitu ya. Apa adanya aja guys, gak usah gengsi-gengsian di 1 minggu ke depan, oke? Lebih bagus selamanya sih Capricorn. Tapi paling pentingnya kan di 7 hari ke depan, karena ini readingan urgent message ya. Oke. Berakhirlah sudah untuk earth sign guys. Kita segera lanjutkan ke fire sign. Yang pertama ada Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oh, awalnya nggak bagus. Oke, the Ten of Swords dan kemudian the Death. Ya, jadi dalam 1 minggu ke depan kamu akhirnya bisa bangkit dari keterpurukanmu Aries. Itu yang aku lihat di sini guys. The Ten of Swords ini sudah terjadi cukup lama aku lihat. Selama ini kamu berpikir, I will waiting for somebody to help me. And then you realize nobody can help me. Ya, begitulah the Ten of Swords biasanya ya guys. Orang-orang yang keluar dari the Ten of Swords akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang bisa membantu dia selain dirinya sendiri. Ya, karena Ten of Swords ini selalu sendiri, tunggal, tidak berdaya, dan 10 pedang menusuk ke dia. Tapi tidak ada orang di sekelilingnya guys. Jadi menunggu pun seperti gambling, seperti berjudi. Antara yakin gak yakin ada yang menolong. Dan memang the real things, the Ten of Swords tidak ada yang menolong kamu selain dirimu sendiri. Yang pertama kamu harus buka mata dulu. Karena ini akan menyakitkan sekali guys ya. Ketika kamu sadar, kesadaranmu full kembali, kamu akan bisa merasakan 10 luka ini di bagian-bagian penting. Tapi kamu harus bergerak untuk mencabut itu pedang satu persatu. Karena nobody can help you ya. Kamu bisa melakukan itu di awal minggu ini, dan di ujung minggu the transformation is served for you Aries. Karena berikutnya adalah kartu the Death ya. The Death ini move on ya, maju jalan. Kalian lihat kaki kuda ini bergerak guys, naik ke atas, ini tandanya dia bergerak menuju kemenangan ya. Transformasi itu memang gak mudah, menyakitkan, ribet, rempong. Tapi yang jelas kalian sudah keluar dari permasalahan jelimet yang selama ini membelenggu. Dan itu terjadi di 1 minggu ke depan Aries. Congratulations ya guys. Tentu saja ada divine intervention di sini karena the Death ini adalah kartu Major Arcana ya. Divine interventionnya di sebelah mana Ray? Ketika kamu menunggu bantuan datang dan kemudian kamu tersadar, tidak ada yang akan bisa membantuku, harus aku yang bangkit sendiri untuk membantu diriku sendiri. Itulah divine intervention ya. Dan kemudian as the co-creator kamu bangkit. Aku harus bekerja, universe udah kasih pencerahan, aku harus bangkit, bangkit, bush, jalan bergerak ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Oke, promise of the future, ada janji untuk masa depan yang lebih baik untukmu. Ada yang menjanjikan masa depan yang lebih baik untukmu Aries. Silakan diaminkan guys. Setelah kamu berhasil mencabut 10 pedang ini dari dalam dari tubuhmu, kemudian bangkit berdiri karena the Death ini bergerak maju, di situ ada masa depan baru ketika kamu sudah bergerak ya. Kalian lihat ini seperti desan gak sih guys, orang yang sedang melihat matahari terbit. Itulah janji itu ya. Makanya aku bilang ini Tuhan yang berjanji ke kamu akan ada masa depan yang lebih baik untukmu. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini guys. Oke, lanjut ke fire sign yang berikutnya ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Iya. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, 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 amin. Yang di atas ada The Strange. Ini kartunya Leo. Dan yang di bawah ada The Fool. Nice. Ada kekuatan ekstra yang akan dikirimkan oleh universe di awal minggu ini untuk kamu Leo. Ya, kenapa? Karena kamu dalam keadaan tidak berdaya. Kenapa universe mengirimkan The Strange? Ini kartu major arcana guys ya. Supaya manusia yang sedang tidak berdaya dengan kekuatannya sendiri bisa mampu, bisa kuat, bisa tabah dalam menghadapi cobaannya atau challenge-nya. Dan itu diberikan ke kamu di awal minggu ini untuk mendapatkan the new experience in life. Because this is the full ya. Jadi kayak dibilangin gini ke kamu Leo, nggak ada cerita mengeluh sama aku ya Leo. Universe kayak bilang begitu. Aku tak bantuin kamu loh terus-terusan. Semua yang kamu butuhkan akan aku siapkan. Semua bagianku udah tak kerjain. Sekarang giliran kamu ngerjain bagianmu, supaya segera bisa kita mulai cerita kehidupan yang baru untukmu. Oke. The Strange hanya datang ketika kamu dalam masalah Leo. Ada orang yang di PHK, ada orang yang ketipu, ada orang yang kelilit utang, ada orang yang bla 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 bla. Itu semuanya masalah. Karena kalau kamu lagi happy aja, lagi stabil, The Strange gak bakalan datang untuk kamu. This is hard. Karena universe sudah bilang itu manusia gak bakal sanggup lanjutin. Kirim bantuan, kekuatan, power, extra power untuk dia. Zop, dikirim. Itulah The Strange ini. Makanya kamu bisa lanjut. Ya, jadi nggak ada cerita lagi Leo tentang mengeluh, nggak ada cerita lagi tentang ketidakmampuan, nggak ada cerita lagi tentang kebingungan, bla 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 segala macam. Karena ini udah dikasih tahu ke kamu Leo. Semua major akan datang with the tools dan manual, buku panduan. Di-download intuitively dalam bentuk intuisi. Ketika inilah datang guys, entah kenapa tiba-tiba hatimu sometimes bisa yakin kalau everything is gonna be fine. Kamu bisa kadang-kadang kayak euforia, tiba-tiba kayak gembira banget padahal masalahmu masih tetap ada. Pernah ngerasain yang begitu? Damai sejahtera yang tidak terjelaskan. Oke. Untuk beberapa orang mungkin paham dengan apa yang aku bilang. Itulah The Strange. Itulah dia panduan, manual, dan toolsnya ketika ini datang. Itu kayak soundingnya guys, kayak woro-woronya. Woi, Leo, kamu gak akan pernah bisa merasa hatimu tenang dalam waktu 1 atau 2 menit yang seperti kamu rasakan kemarin kalau bukan aku yang kasih ke kamu. That's the Strange from universe, okay? You are about to start a new story of your life. Dengan hadirnya The Fool ini, dan The Fool ini juga kartu Divine Intervention. Akan selalu ada angel, malaikat yang menjaga kamu dalam menjalani kehidupan barumu ini, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Reflection guys, oke? Di masa-masa sulit menanti di awal minggu ini, banyak-banyaklah katanya untuk mengingat kenangan di masa lalu. Supaya apa? Supaya bercermin dari situ. Apa itu efek bercermin? Efek bercermin adalah kebalikannya gak sih guys? Kalau kalian melihat cermin, telinga kanan di kiri apa di kanan? Kalau di cermin, pegang telinga kanan, dia akan terlihat di sebelah kiri kalau kita melihat cermin. That's reflection. Hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu itu jangan diulang kembali. Kayak gitu ya, kontemplasi itu kayak begitu. Awal minggu ini itu yang paling penting di masa-masa The Strange ini. Dan ini akan jadi bekal kalian untuk memulai The Full ini. Oke. Oke, itu dia untuk Leo. Kamu tidak dapat video extended, apalah dayaku guys. Masih ada lebih penting lagi ya. Masih ada zodiak yang perlu, yang lebih penting lagi untuk mendapatkan video extended. Siapa dia? Dia Gemini. Oke, nanti kita segera lanjutkan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance. Kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarius, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Di atas ada The Sun. Wow.
Di bawah ada the Seven of Pentacles. Hasil kerjamu itu mulai berbuah, dan kamu sudah mulai lihat. Itu enaknya sih guys. Jadi bayangkan kamu lagi nanam bunga begitu ya. Ini bibit nih hasil stekan gitu misalnya. Kamu tanam deh 3 minggu, ntar udah datang kok daun baru begitu kata teman-teman satu arisanmu misalnya ya Sagittarius. Karena ini bunga-bunga langka gitu, hanya ada satu di dunia, hanya kamu yang nggak bercanda guys. Dan kemudian ketika kamu tanam ya, karena ini kan sedang menanam ya guys. Oke, kamu tanam itu hasilnya terlihat, kamu senang sekali. Jadi awal minggu ini kamu akan merasa senang. Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini dalam hal pekerjaan kalian dipuji. Kalian mungkin new entry guys, newcomer ya, baru mulai kerja, tiba-tiba bos udah ngomong aja, boleh juga lu, kayak begitu. Atau kalau kalian sudah pekerja lama, udah lama banget kalian gak dipuji bos gitu, bos muji. Atau ada target yang kalian capai, dan itu kayak langsung membuat kamu berpikir Sagittarius ini membuka jalan ke arah yang lebih baik. Ini membuka jalan ke cerita yang lebih menyenangkan ke depannya. Dan itu akan menambah semangatmu terus. Jadi kalau kalian pebisnis, kabar-kabar baik akan berdatangan dari bisnis kalian ya. Kalau bisnis salon atau make up artist misalnya, kalian dapat review di sosial media, gila yang review ini ternyata tante-tante Hebring, dia temennya banyak gitu, dan kemudian kalian langsung dapat call, tolong dong dandanin gue, tolong dong, kayak begitu, itu desannya. Dan kemudian karena banyaknya hal-hal baik yang terjadi, yang menyenangkan terjadi di awal minggu ini Sagittarius, harapan kamu itu akan bertumbuh, dan kamu akan semakin percaya diri dalam mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini. Oke? Congratulations ya guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Sagittarius. Ada empowerment, semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin berkuasa. Semakin hari semakin luas. Semakin hari semakin tak terkalahkan, tak terjatuhkan. Begitulah yang aku rasakan dari kartu empowerment ini. Oke, this is a good sign for you Sagittarian. Congratulations guys, I'm so happy for you. Ini seperti kerja keras kalian itu dapat hasil gitu ya guys, dihargai. Kerja keras kalian itu akhirnya berbuah. Ya, just enjoy it guys. This is life ya nggak sih? Life itu kan, hidup itu untuk dinikmati baik dan buruknya. Ingat kartu kalian ini Temperance, menikmati hidup apapun keadaannya. Itulah pemahaman Temperance. Jadi ketika sedang happy, lagi desan seperti ini, disyukuri, dinikmati ya. Oke, jangan mikir yang aneh-aneh deh Sagittarius. Kamu kayak mau mikir yang aneh-aneh. Karena dari tadi aku terpancing untuk mencari hal negatif, dan aku tidak mau terpancing. Mudah-mudahan nanti kamu 1 minggu ke depan pun tidak terpancing dengan pikiran-pikiran negatif ya. Karena aku udah gak terpancing. Oke, Segi. Oke, kita segera teruskan guys untuk... udah air sign aja, cepet juga ya. Air sign yang pertama ada Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Banyak yang datang. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Libra kolektif di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, yang di atas ada the Seven of Cups, dan yang di bawah ada the Ten of Wands. Kamu sibuk banget Libra. 1 minggu ke depan ini sibuk banget. Bukan hanya urusan rutinitas, tapi banyak hal-hal berkembang. Hal-hal tidak terduga yang terjadi, dan semuanya menuntut cepat selesai dalam 1 minggu tersebut ya. Saya misalnya udah di kantor lagi padat-padatnya kerjaan, begitu lagi banyak target yang harus dicapai, atau lagi banyak meeting begitu. Terus tiba-tiba kalau kamu punya anak, misalnya anak sakit, mohon maaf begitu ya. Atau kalau misalnya kamu punya pacar ngambek. Atau misalnya macam-macam deh ya. Hal-hal berkembang yang tidak kamu duga datang di saat yang bersamaan, dan kemudian itu akan mengacaukan pikiranmu. Itu yang aku rasakan di sini guys. Karena kartu berikutnya the Ten of Wands. Ini beban pikiran yang menumpuk. Kamu akan bilang, aduh, kok hidup gue gini aja, kok hidup gue begini banget sih.
Ya ampun, mimpi apa sih gua kemarin? Kayak begitu yang akan terucap dari mulutmu dengan datangnya kartu The Ten of Wands. Mari kita lihat nasihatnya dulu sebelum aku kasih tahu. Karena ini ada dua ceritanya. Innocence. Oke. Innocence itu tidak bersalah ya. Artinya this is not your fault. Yang terjadi padamu ini memang hal-hal berkembang begitu, banyak yang harus diselesaikan sekaligus. Be wise untuk mendulukan yang merupakan tanggung jawabmu. Karena innocent itu I don't care. Innocent itu ya please don't give it to me. There's nothing about me of that. Begitu innocentnya. Jadi nanti ketika banyak hal yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu hadapi sekaligus dari awal minggu ini, silakan fokuskan yang ada untukmu saja atau yang merupakan tanggung jawabmu. Yang ketika kamu gagal dalam melakukannya, kamu akan merasa bersalah atau kamu akan disalahkan. Itu yang harus kamu lakukan duluan. Yang lainnya dadat belakangan. Karena mungkin yang lain tadi, yang lain-lain DLL yang kecil-kecil tadi itu akan mengganggu tanggung jawab utamamu. Begitu guys. Jadi kebijaksanaan sangat diperlukan di sini. Begitu yang utama terganggu, yang kecil-kecilnya pun tidak bisa kamu selesaikan di akhir minggu ini. Itu yang bikin kamu bilang tadi, ya ampun hidup kok gini-gini banget ya. Karena itu mau terjadi sebentar lagi. Kalau kamu pintar dalam memilah-milah, dengan hadirnya kartu innocent ini yang aku tangkap, jangan sampai kamu merasa bersalah karena telah gagal melakukan sesuatu di awal minggu ini. Kalau seandainya kamu tidak bisa menyelesaikan dan lain-lain yang dalam bentuk perintilan kecil, kamu hanya cukup bilang I'm sorry. Tapi dalam hati kamu akan, ya gak apa-apa lah, itu bukan urusan gue juga, itu gak tanggung jawab gue juga, itu gak sepenting yang sedang gue kerjain. Kamu bisa bilang begitu dengan datangnya kartu innocent ini, oke? Oke, itu dia untuk Libra. Kita lanjut guys ke air sign yang berikutnya. Ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Kalian udah lama yang gak dapat video extended Gemini. Kayaknya udah setahun ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Suara gue kok jadi serak-serak seksi gitu ya guys. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas belum apa-apa udah the moon diikuti oleh the two sword ya. Ketika the moon datang berarti gelap ya guys. Kamu merasa nggak jelas, kamu kebingungan, kamu ketakutan, kamu sedih. Karena the moon juga identik dengan kesedihan. Lihat ini pandangan moon ini ke bawah tertunduk ya. Bisa jadi ada penyesalan di sini, bisa jadi ada ketakutan, bisa jadi ada ancaman ya, bisa jadi kamu merasa terintimidasi, atau ada hubungan gelap yang sedang kamu jalani saat ini. Ada hal-hal tersembunyi, rahasia yang kamu simpan dan itu sangat memberatkan kamu saat ini. Poor Gemini. Nggak, aku bercanda guys, kenapa ketawa sih, oke? Dan kemudian di ujung minggu yang berikutnya dalam 7 hari ke depan, the two of sword. You come two option, but only two option. Dari the moon ini mungkin banyak sekali yang kamu pertimbangkan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q sampai Z. Tapi kemudian nanti di ujung minggu ini kamu hanya akan punya 2 pilihan. Yang lain-lainnya akan berhasil kamu eliminasi. Tapi kamu masih tetap dalam kegelapan, masih tetap dalam selubung, masih tetap dalam kesedihan. Kalian lihat moon ini di the two of sword ini, tapi setidaknya masalahmu akan menyempit. Pilihanmu hanya tinggal 2. Kamu masih tetap akan bingung Gemini, tapi kebingunganmu itu hanya tentang 2 hal, tentang 2 pilihan, bukan tentang banyak-banyak pilihan lagi ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. Wholeness ada kaitan dengan kesatuan, keutuhan, kelengkapan, lengkap begitu ya. Kamu harus mencari sesuatu yang bisa membuat dirimu full, whole. Berarti saat ini ada yang hilang bagimu Gemini.
kesedihan ini berkaitan dengan kehilangan. Dan the Two of Swords ini adalah tentang menjadikan dirimu whole, kembali full, satu, atau tetap dalam kehilangan, tetap dalam demun kesedihan ini. Karena nasihat ini tentang wholeness. Iya, tentang wholeness, ya. Jadi kamu kayak mencari yang hilang di 1 minggu ini. Apakah kamu akan mencari yang hilang atau tetap tidak mau keluar dari kegelapan demun tadi? Nah, gitu deh. Karena begitu kamu mau keluar dari kegelapan demun itu, kamu harus mencari yang hilang tadi, wholeness. Dan di sini artinya kamu sudah tidak demun lagi, guys, ketika kamu sudah mencari yang hilang. Tapi kalau seandainya kamu tetap di dalam demun, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu tidak mencari wholeness, oke? Kamu dapat video extended Gemini. Nanti kita bahas ini di video extended. Ada apa denganmu, Gemini? Lanjut, guys, ke air sign yang terakhir. Ada Aquarian, my favorite one. Karena setiap kali aku pegang kartu The Star ini, aku pengen ketawa, guys. Nggak tahu kenapa. Entah apa dulu karmaku dengan Aquarius. Padahal aku dirasa kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada urusan deh sama Aquarius yang mendalam-mendalam, ya. This is The Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? Aquarius nih yang berapa kali ya? 3 kali berturut-turut kayaknya ya dapat video extended. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Amin, amin, amin. Oh, the 12 ones. Bawahnya the Ace of Pentacles. Kamu sedang menunggu sesuatu Aquarius, yang kamu tunggu datang gitu deh, guys, ya. Yang aku tangkap dari kombinasi kedua kartu ini. Di awal minggu ini kamu masih tetap menunggu. Aku rasa di minggu Senin Selasa itu kamu masih tetap menunggu. Yang kamu tunggu itu akan muncul di antara Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Beberapa di antara kalian mungkin menunggu bonus, menunggu insentif karena ini Ace of Pentacles, guys. Ya. Ketika Ace of Pentacles datang, you deserve this. Kamu pantas untuk mendapatkan ini, ya. Makanya aku bilang ini hasil kerja kerasmu. Makanya tadi aku kaitkan ke bonus atau kenaikan gaji atau kabar baik gitu lah, ya. Karena Pentacles ini kan bicara tentang hal duniawi, bukan emotion. Jadi sangat jauh sekali dari kamu menunggu mantanmu kembali, nggak, kayaknya gua gitu deh. Ini lebih ke arah karirmu, keuanganmu, begitu ya. Atau kamu menunggu ini keputusan dari HRD sebuah perusahaan, kamu baru masukin lamaran begitu, dan di akhir minggu ini kamu akan dapat kabar, dan kabar itu kabar bagus, guys, karena Ace of Pentacles, ya. Yang tertunda dilancarkan untukmu Aquarius di 1 minggu ini, because this is the time begitu, karena memang akan selalu ada waktu yang tepat di setiap kesempatan. Kita kadang menunggu-nunggu sesuatu gitu ya, dalam keadaan galau-galau gimana, galau-galau nikmat gitu, guys. Tapi kalau waktunya belum pas, ya tidak datang yang kita tunggu, guys. The 12 ones, ya. Kok jauh banget sih? Kok masih belum ada kabar sih? Kok masih belum ditelepon sih? Kok masih belum keluar sih SK-nya? Kok masih macam-macam. Itulah datangnya The 12 ones di sini, longing gitu ya, mengharap-harap, merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu tapi belum datang-datang juga. Dan kemudian karena berikutnya ada The Ace of Pentacles, itu artinya yang kamu tunggu datang. Yang memberikan adalah tangan tanpa tubuh, guys, ya. Makanya aku bilang ini reward yang pantas untuk kamu dapatkan. Just enjoy it, Aquarius, ya, guys. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu. Be candid. Jangan terlalu getol katanya. Santai aja. Jangan terlalu ekspresif dalam menunggu. Biasa-biasa aja. Beberapa di antara kalian mungkin kayak nanya-nanyain ya, Pak gimana nih Pak? Itulah. Jadi nggak insentif kita turun? Aduh, katanya akhir April berakhir, katanya akhir Mei. Ntar lagi udah mau Juni nih Pak, belum turun juga. Itu nggak perlu. Be candid itu nggak perlu, ya. Jadi sembunyi-sembunyi aja, diam-diam aja, santai aja kayak begitu, guys. What's yours is yours. Semua milikmu Aquarius akan diberikan padamu tepat pada waktunya. Oke, yang bukan milikmu tidak akan pernah sampai ke tanganmu. Oke? Kamu nggak dapat video extended, pantasan aja karena kamu kabar baik. 3 minggu berturut-turut kamu dapat. Oke.
Kita segera teruskan untuk elemen yang terakhir ya guys. Ada water sign dimulai dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar guys? Tak minum dulu guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Six of Cups. Pantanmu balik ya. Dan kemudian the Page of Cups. Orang lama muncul kembali. Begitulah guys ketika Six of Cups datang. Peristiwa lama terulang kembali. Kamu familiar dengan sebuah keadaan dan itu akan segera terulang kembali. Kamu udah tahu ancar-ancarnya, kamu cium bau-baunya. Ya seperti biasa kita bilang guys di readingan Be Delightful, kalau Six of Cups itu baunya kayak roti bakar ya. Jadi di awal minggu ini kamu akan sering mencium bau roti bakar. Itulah dia tandanya bahwa peristiwa lama akan segera terulang kembali ya. Orang lama akan muncul lagi di hadapanmu. Orang yang sudah lama nggak ngechat kamu akan ngechat kamu lagi. Orang yang sudah lama nggak nge-like sosial media kamu akan segera nge-like sosial media kamu lagi. Orang yang sudah lama menyembunyikan ya notifikasi kalau dia telah melihat status WA-mu, sebentar lagi dia akan membuka kembali untuk menunjukkan ke kamu bahwa dia telah melihat status WhatsApp kamu. The Six of Cups, oke. Dan kemudian kamu akan menyambut dengan baik. Kamu akan menyambut dengan baik. This is your energy guys. I don't think this is somebody else energy. Kamu kayak jemput bola gitu. Kamu kayak dicoel gini, Cancer, cing cing gitu. Kamu langsung, hey ada apa? jadi kalau yang kita cerita tentang sosial media, dia cuma like satu aja foto kamu begitu. Blokirnya udah dibuka gitu Cancer. Dan kemudian kamu langsung like 100 foto dia. Sampai ke 4 bulan yang lalu langsung kamu like pok bom lagi. Gue jahat banget sih. Ya tapi itu yang terlihat ya, karena page unstable. Kamu kayak kesenangan tapi gak stabil. Don't do that Cancer ya. Mau sampai kapan kalian berbuat seperti itu guys? Itu mulu yang kalian lakukan Cancer ya. Oke, healing katanya ya. This is not a good option for you I think ya. Yang muncul ini atau tawaran tentang mengulang kembali cerita dari masa lalu ini, aku rasa bukan pilihan yang tepat untuk kamu Cancerian. Karena kartu nasihat yang datang adalah healing. Dan ini terlihat seperti pergi naik burung, bukannya jemput bola. Ya tadi kan aku bilang gini ya guys, tit gitu ya, dia like satu foto kalian dan kemudian kalian langsung up gitu, caplok like 100 foto dia dari 3 bulan sebelumnya. Seharusnya kalian gak berbuat begitu. Ketika dia coplok gini, cik kamu harus giniin, apaan lu gitu, terus kamu menjauh gitu loh maksudnya Cancerian. Dari datangnya kartu ini. Oke, nanti kita akan bahas di video extended ya guys. Oke. Lanjut untuk water sign yang kedua, ada Scorpio ya. This is the death kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Nine of Cups dan kemudian yang di bawah ada the Four of Cups. Di tengah-tengah kebahagiaanmu kamu melepaskan sesuatu. Di tengah-tengah kestabilanmu kamu mengabaikan sesuatu. Biasanya itu terjadi karena kita takabur ya guys. Hal yang enak itu cuman ketika juara satu jatuh ke tangan Julaika, hore, misalnya begitu. Julaika senangnya 1 hari aja guys, pulang ke rumah libur kan biasanya. Dan kemudian ketika masuk sekolah kembali, Julaika kan dak duk. Apakah aku akan tetap di posisi nomor 1? Apakah akan ada yang menggantikan prestasiku ini? Apakah akan ada yang makan begitu, ketakutan mempertahankan begitu. Nah kamu kayak di keadaan it's okay with me now. I like this situation. This is perfect for me begitu. Jadi kamu mengabaikan
adanya tawaran di sekelilingmu dan itu terlepas hanya dalam 7 hari. Berarti kalau begini keadaannya, aku harus bilang ke kamu Cancerian supaya jeli ya guys. Walaupun kamu dalam keadaan the Nine of Cups, tapi kamu harus jeli melihat kanan kirimu, karena bukan di dunia ini gak ada jaminan begini guys. Ketika kamu sudah merasa aman, tentram, happy begitu, maka tidak akan ada hal-hal baik lagi yang datang untukmu. Enggak gitu guys. Ya bisa jadi kita itu dapat tawaran baik ketika kita sedang happy, untuk membuat kondisi baik kita menjadi 2 kali lebih baik, ya enggak? Itu yang kamu lewatkan nantinya. Nggak apa-apa lah, aku udah baik-baik aja begini begitu. Ternyata ada sesuatu yang datang yang bisa membuatmu jauh lebih baik-baik aja lagi. Kamu lewatkan. The Four of Cups. Ya, mari kita lihat nasihat untuk kamu Cancerian. Oke, spiritual practice katanya guys. Ya, The Nine of Cups ditambah spiritual practice. Aku ngerasa kayak ada yang over spiritual practice begitu. Jadi kayak kamu itu menutup dirimu dalam the Nine of Cups-mu. Kamu mungkin saat ini gak paham dengan yang aku katakan barusan, bahwa dalam keadaan happy atau dalam keadaan stabil pun tidak tertutup kemungkinan akan datang tawaran yang lebih baik, atau tawaran yang membuatmu lebih baik dari yang sekarang. Tapi karena kamu dalam spiritual practice, menurutmu yang dari luar itu mungkin akan mengganggu semuanya, dan itu terlewatkan darimu. There's nothing wrong with the spiritual practice. Just keep doing it guys. Kalau kamu memang suka meditasi, kamu suka menenangkan diri, kamu suka bersyukur gitu ya, kamu suka bilang everything I have is all what I need now gitu. Semua yang aku punya saat ini adalah semua yang aku butuhkan. Orang-orang spiritual practice akan selalu melatih itu ke dirinya guys. Semua yang aku butuhkan sudah aku miliki saat ini begitu. But this is world. Dunia ini penuh dengan option, penawaran-penawaran ya. Yang datang ke kamu ini, yang ditawarkan ke kamu ini bisa menambah nilai kegembiraan atau kebahagiaanmu tadi. Dan itu mungkin terhalang karena kamu mengabaikannya. Oke? Jeli ya Cancerian, kamu harus jeli guys. Even kamu dalam spiritual practice, tapi kamu harus tetap jeli. Oke. Kita lanjutkan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya para Pisces. Apa kabar Pisces? Move on mulu kamu Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya. The Five of Cups dan kemudian The Ten of Cups. Five of Cups ini kecewa gitu ya guys. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kemudian The Ten of Cups ini adalah kegembiraan, wish fulfillment yang berkaitan dengan banyak orang. Ya, kamu banyak-banyak mendekatkan diri ke orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu di 1 minggu ke depan. Karena kamu sedang dalam keadaan kacau di awal minggu ini aku lihat Pisces, dan mungkin kamu akan berbuat hal-hal yang tidak kamu sukai. Ini sendiri dan ini rame-rame. Kadang-kadang kita jauh lebih powerful ketika kita bersama orang-orang yang positif guys, iya nggak? Jadi The Five of Cups ini mungkin kamu memang punya masalah pribadi ya, kamu kecewa, dan itu urusan pribadi kamu, tidak ada kaitannya dengan ini, tidak ada kaitannya dengan mereka. Tapi ketika kamu dalam keadaan bad energy ya, low frequency seperti ini masuk ke sini, kamu akan bergabung dengan energi positif dari banyak orang di sini. Oke? Ya, ini bisa jadi keluargamu guys ya, atau teman-temanmu yang sudah kamu anggap seperti keluargamu ya. Let's say misalnya kamu adalah Pisces yang kerja di luar negeri saat ini, di Arab Saudi, di Taiwan, di Hong Kong, dimanapun kalian guys. Tentu ada ya yang sama-sama orang Jawa Timur yang tinggal di situ. Mungkin selama ini kamu mengabaikan mereka karena everything so perfect for you alone. Tapi kan saat ini kamu dalam masa galau-galaunya ya, karena sendirian bermasalah aku lihat. Daripada kamu sibuk sendirian makin hari makin galau, lebih bagus kamu mendekati mereka. Yang harus kamu dekati itu yang sense of family-nya sangat kuat.
yang bagimu mereka terasa seperti keluargamu atau beneran keluargamu. Ya. Kalau kalian lagi di perantauan saat ini guys, lagi kacau-kacaunya, aku rasa 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk pulang kampung. Video call dengan orang tua, video call dengan saudara kandung ya, atau chat-chatan atau conference call ya. Tapi lebih bagus pulang kampung sih, karena kamu akan menyerap aura positif mereka. Energi positif mereka akan memakan energi negatifmu. Kamu akan refresh setelah bertemu dengan mereka. Itu yang mau disampaikan ke kamu Pisces. Go back to your family or the community yang kamu anggap sebagai keluargamu ya. Oke guys, beginning, kalian dapat kartu nomor 1. Ini belum pernah keluar sebelumnya dari Master Ganesha ini. Six of Swords tadi muncul ya. Ini Pisces yang dalam proses moving on aku lihat, tapi tidak bisa-bisa, masih selalu saja terganjal gitu ya. Oke. The new beginning starting from your family. This is about family things I think. Pisces, kamu gak bisa menyimpan ini semua sendirian lagi. Tumpahkanlah semua ke keluargamu atau orang-orang yang kamu anggap sebagai keluargamu, karena mereka lah yang bisa menerima kamu apa adanya, dengan situasi apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke? Beginnings. Oke, dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days kali ini guys. Halo Taurus, kemudian halo Aries, kemudian halo Gemini, dan yang terakhir ada halo Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dari readingan urgent message kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.